Madiaku, kita berjumpa lagi nih di sekolah minggu GPI Kedua Ungaran, khususnya di kelas Madia. Apakah hari ini Madiaku semangat? Yuk, supaya kita tambah semangat, kita nyanyi dulu ya. Cinta keluarga Tuhan. Kita lanjut, kita berdoa dulu ya Madiaku. Bu Elva akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk sekolah minggu, meskipun kami masih mengikutinya di rumah kami masing-masing, tetapi kami terus menyerahkan kepadamu Tuhan, sehingga kami dapat mengikutinya dengan baik, dengan tertib. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Diaku, pada minggu ini kita sudah di pelajaran ke-8 dengan tema Yitro berkunjung, yang diambil dalam Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai 12. Yuk kita baca, kita buka Alkitabnya di dalam Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai 12. Silahkan Madiaku simak Alkitabnya, Bu Elva akan memimpin membacanya. Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnya lah mengatakan kepada Musa, aku mertuaku Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun.
dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa Ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Amin untuk pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Rapidim adalah dekat sekitar Bukit Sinai. Bukit Sinai adalah juga disebut Gunung Allah. Musa dan seluruh Israel berkemah di padang gurun dekat dengan Gunung Allah, Bukit Sinai. Istri Musa dan anak-anaknya ada bersama Yitro di Midian. Ketika Yitro mendengar bahwa Musa dan umat Israel ada di padang gurun dekat Gunung Allah, dia memutuskan untuk mengunjungi Musa di sana dan akan membawa Sipora dan kedua anak-anaknya. Yitro mengirimkan pesan kepada Musa, "Aku, mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya, sebagaimana dicatat di dalam Keluaran pasal 18 ayat 6. Kemudian Musa pergi keluar menyambut mertuanya. Ketika bertemu dengan mertuanya, sujudlah dia dan menciumnya. Dia tunjukkan rasa hormat dan kasihnya kepada mertuanya. Segera setibanya Yitro, mereka pergi ke dalam tenda. Itulah pertemuan keluarga yang indah bagi mereka. Tentu mereka menggunakan waktu untuk saling berbagi pengalaman, waktu untuk menguatkan hubungan mereka. Pada pertemuan itu, mereka membicarakan semua perbuatan Tuhan di masa lampau. Mereka bersyukur kepada Allah. Nah, Madiaku, kita sudah bersama membaca dan menyimak Alkitab yang kita pelajari hari ini. Kemudian kita sudah melihat sedikit gambaran atau video pendek dari kisah yang sangat baik, yaitu tentang, ya betul sekali, tentang Yitro. Wah, jadi Madiaku sekarang sudah tahu ya Yitro itu siapa? Atau ada yang belum nih? Apa ya kira-kira hubungannya dengan Musa? Ya, hari ini kita akan belajar hal itu. Yitro itu adalah ayah dari Zipora. Nah, sedangkan Zipora adalah istri dari Musa. Jadi bisa disebut Yitro adalah bapak mertua dari Musa. Nah, dari Musa dan juga istrinya Zipora, mereka memiliki dua anak. Yang pertama, Gersom, yang artinya aku telah menjadi pendatang di negeri asing. Itu arti dari Gersom. Lalu anak yang kedua yaitu Eliezer. Eliezer artinya Allahku adalah pertolonganku. Nah, jadi Yitro adalah mertua dari Musa. Yitro sangat mengasihi Musa. Begitu juga sebaliknya Musa. Musa juga sangat menghormati, sangat mengasihi Yitro. Makanya begitu Yitro itu mendengar kabar tentang Musa dan juga bangsa Israel, bahwa Allah telah menolong mereka dan mendengar mereka berkemah di padang gurun dekat dengan Gunung Sinai atau Gunung Allah, maka dari itu Yitro langsung memutuskan untuk berkunjung menemui Musa dan juga bangsa Israel. Nah, setelah mereka bertemu, kira-kira apa yang mereka lakukan? Ya,
Musa langsung keluar menemui mertuanya, langsung sujud dan menciumnya. Wah, mereka sangat baik ya untuk kita bisa menirunya. Kalau kita bisa ketemu dengan saudara kita, pasti kita langsung senang kan, dengan sukacita kita akan menemui saudara kita, sama dengan Musa. Nah, lalu apalagi ya kira-kira? Mereka saling menanyakan kabar mereka, dan bahkan Musa juga menceritakan semua pengalaman-pengalamannya yang dilakukan Tuhan bersama dengan bangsa Israel. Madiaku masih ingat tidak apa saja yang dilakukan Tuhan untuk menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ayo, apa aja nih? Oke, yang pertama ya, ada 10 tulah. Untuk bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir, ada 10 tulah yang diberikan Tuhan. Lalu yang kedua, ada tiang api dan juga tiang awan. Tiang api itu untuk melindungi bangsa Israel saat perjalanan pada malam hari, sehingga mereka tidak kedinginan, tapi mereka merasa hangat, lalu nyaman untuk mereka bisa berjalan. Lalu tiang awan itu untuk melindungi mereka dari panasnya matahari, ya, karena ada awan jadi mereka bisa nyaman juga berjalan pada siang hari. Nah, lalu Tuhan membelah laut Teberau, ya, masih ingat tidak? Oke, lalu ada lagi, yaitu roti dari surga atau mana yang minggu kemarin kita sudah pelajari bersama. Wah, ternyata banyak sekali ya pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Ketika mendengar cerita atau kesaksian dari Musa, Yitro langsung sangat bersukacita dan takjub. Dia bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai Musa dan seluruh bangsa Israel. Nah, Madiaku, pelajaran hari ini kita bisa melihat dari Yitro yang mengunjungi Musa. Yitro datang memberi salam. Meskipun Yitro bisa dikatakan lebih tua dari Musa, tetapi Yitro mau memberi salam kepada Musa, lalu membawa oleh-oleh untuk Musa. Nah, yang lebih penting adalah mendoakan Musa dan juga bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan. Kemudian yang dilakukan Yitro mendengarkan cerita dari Musa. Dan akhirnya mereka turut bersukacita bersama. Wah, kira-kira kalau kita membayangkan, pastinya sangat sukacita ya. Perilaku sopan dan menghormati orang lain adalah sikap yang diperintahkan Tuhan. Begitu juga dengan kita ya, Madiaku. Kita bisa melihat dari apa yang dilakukan Musa dan juga Yitro pastinya. Dengan Yitro berkunjung, kita harus memiliki sikap yang sopan dan menghormati orang lain. Gimana nih Madiaku selama ini kalau berkunjung ke rumah teman atau orang lain? Apakah kalian bersikap sopan dan menghormati orang lain? Ya, pastinya ya. Sebagai anak Tuhan, kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu sopan saat berkunjung dan menghormati orang lain. Kita mengasihi mereka dengan cara ini yang kita bisa lakukan dengan sopan dan juga menghormati. Seperti ayat hafalan yang akan kita hafalkan di minggu ini ya, dalam Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Oke, itulah ayat hafalan kita pada minggu ini. Nah, kira-kira Madiaku sudah paham belum ya? Bu Elva harap kita semua dapat memahami ya, dan kita dapat melakukan
apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu kita dalam berkunjung sopan dan juga menghormati orang lain. Dan selalu kita memberikan kasih kepada saudara kita dan saling mendahului dalam memberi hormat. Oke Madiaku, sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa Madiaku untuk menghafalkan ayat, mengerjakan lembar tugas murid, dan Madiaku di rumah jangan lupa ya untuk kita terus membaca Alkitab kita setiap hari dan juga berdoa setiap hari. Ya, dan juga pastinya kita harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihan kita setiap saat. Oke Madiaku, sekolah minggu kita sudah selesai. Bu Elva akan pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami sudah belajar bersama tentang Yitro yang mengunjungi Musa. Kami sungguh bersyukur Tuhan dengan apa yang mereka lakukan sehingga kami dapat mengambil hal yang baik dan kami dapat menirunya. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah kiranya kami semua dapat dipimpin oleh Tuhan sehingga kami dapat sopan dan kami dapat menghormati orang lain. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Saatnya kami akan menyelesaikan sekolah minggu kami. Kami mohon Tuhan akan terus memberkati kami dimanapun kami berada dengan kegiatan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah Madiaku, terima kasih ya sudah tetap semangat di dalam mengikuti sekolah minggu online. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.